Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengambil pelajaran dari kisah pemboikotan yang terjadi di zaman Rasulullah. Saya sendiri mendapatkan beberapa pelajaran dari kisah ini, yaitu pentingnya kekuasaan politik ya, kemudian pentingnya berorganisasi, pergerakan yang sistematis, ini tentunya bagi umat Islam ya. Kemudian pelajaran tentang sabar dan persatuan juga. Kemudian, kita yakin pertolongan Allah itu pasti bersama kita. Pelajaran berikutnya yang saya dapatkan dari kisah ini adalah, tindakan tidak manusiawi itu tidak disukai oleh siapapun. Itu pelajaran yang saya dapatkan dari kisah ini. Nah, berikut kisahnya, mari kita ikuti kisahnya. Perjanjian pemboikotan ini ditulis oleh Baghith bin Amir bin Hashim. Jadi tujuannya adalah untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dan Baghith ini merupakan salah seorang tokoh Quraisy yang menentang penyebaran Islam. Jadi ini salah satu bentuk tekanan terhadap kaum muslimin agar penyebaran Islam itu tidak semakin meluas. Itu tujuannya. Ada 4 poin dari pemboikotan ini. Yang pertama, suku Quraisy itu tidak boleh menikahi wanita-wanita Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Yang kedua, mereka tidak boleh menikahkan putri-putri mereka dengan orang-orang dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Kemudian yang ketiga, mereka tidak boleh menjual apapun kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Nah, sedangkan yang keempat, mereka tidak boleh membeli apapun dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Itu poin pemboikotannya, ada 4 ya. Ini tentu pentingnya kekuasaan ya. Di zaman ini pun hal seperti ini bisa jadi terjadi. Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib ini oleh kaum Quraisy musyrik itu dianggap sebagai sumber masalahnya begitu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajarannya itu dipandang telah memecah belah orang Arab, bangsa Arab waktu itu. Nah, jadi dengan pemboikotan ini semua muslimin dicegah dari jual beli. Jadi setiap ada orang yang datang untuk menjual makanan kepada Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab itu langsung berseru kepadanya, mencegahnya. Jadi para penjual itu dihalangi untuk menjual kepada kedua kabilah tadi, Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Jadi mereka diarahkan untuk langsung menjualnya kepada orang kafir Quraisy saja. Dan harganya pun dilipat gandakan oleh mereka, ya tentu saja ya. Sehingga barang-barang itu harganya menjadi semakin naik dan semakin tidak mampu dibeli kalaupun kaum muslimin mau membelinya. Kata Abu Lahab itu, "Wahai kalian para pedagang, naikkan harga kalian untuk Muhammad dan para pengikutnya, supaya mereka tidak dapat membeli apapun." Begitu kata Abu Lahab. Boykot ini berlangsung lebih dari 3 tahun ya. Jadi pada rentang waktu tersebut, Rasulullah dan umat Islam di sana terpaksa meninggalkan rumah mereka, kediaman mereka, dan mereka menetap di area sekitar lembah perbukitan di Mekah yang sempit. Jadi persediaan makanan kala itu semakin sedikit ya tentunya karena sudah diboikot. Nah, hanya ada beberapa non-muslim di Mekah itu yang kasihan pada mereka. Ya, jadi memang perilaku tidak manusiawi itu tidak disukai ya oleh siapapun begitu. Jadi mereka ini diam-diam mengirim makanan. Di antaranya ada Hakim Ibnu Khuzam, ini keponakan Khadijah, dan Al-Mut'am Ibnu Adi. Jadi memang Sayyidatuna Khadijah itu dikirim makanan begitu. Tapi Sayyidatuna Khadijah tidak menikmati sendiri, dibagi-bagi kepada kaum muslimin yang lainnya. Jadi setiap beberapa pekan sekali itu dikirim makanan itu diam-diam.
Mereka membawa makanan dengan unta. Tapi namanya karena banyak ya kaum muslimin saat itu, jadinya tetap kekurangan, begitu. Bahkan saking kurangnya penderitaan kaum muslimin saat itu, sampai-sampai mereka makan daun karena kelaparan ya, sampai makan daun begitu. Bahkan terdengar tangisan para ibu dan bayinya ya. Jadi karena mereka kelaparan, dari kaum perkampungan Abu Thalib itu terdengar suara tangisan bayi dan ibunya. Pemboikotan ini terjadi berlangsung sejak bulan Muharram tahun ke-7 kenabian hingga Muharram tahun ke-10 kenabian. 7 ke 10. 3 ya, 3 tahun. Jadi selama itu kehidupan Bani Hashim dan Bani Muthalib ini sangat menderita. Itu cukup lama, bukan hanya 3 hari, tapi 3 tahun itu. Kelanjutannya, akhir dari pemboikotan ini, saya menemukan 2 versi cerita. Versi yang pertama itu, ketika memasuki bulan Muharram tahun ke-10 kenabian, pemboikotan tersebut itu sudah lebih mengundang kecaman, bukannya didukung begitu ya. Jadi memang karena itu tidak manusiawi, jadi namanya manusia itu pasti merasa iba, tidak terima dengan hal-hal yang tidak manusiawi. Nah, jadi semakin banyak warga Mekah yang merasa tindakan Abu Lahab dan kawan-kawannya ini di luar batas kemanusiaan, begitu. Ya, karena mereka pakai akal sehat ya. Bahkan Bani Qusay itu sudah terang-terangan mengecamnya. Akhirnya tokoh-tokoh setempat itu pun bersepakat untuk membatalkan perjanjian itu. Jadi itu sudah mulai disepakati untuk dibatalkan. Nah, naskah perjanjiannya itu kan digantung ya di Ka'bah. Dan sebenarnya Allah itu mengutus utusannya ya, jadi rayap itu memakan kertas itu kecuali bacaan basmalah di situ. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu mengenai hal tersebut. Jadi bahwa lembaran perjanjian itu telah dimakan rayap. Itu ada wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasulullah pun itu mengabarkan kepada Abu Thalib, sang paman Rasulullah ya. Nah, beliau pun Abu Thalib itu segera menghampiri para pemuka Quraisy untuk menyampaikan apa yang beliau dengar dari Nabi Muhammad SAW. Sempat dihalang-halangi beliau itu. Tapi Abu Thalib itu tidak gentar. Ia yakin betul bahwa Rasulullah itu tidak pernah berbohong. Nah, bahkan Abu Thalib berani menantang para pimpinan Mekah untuk memeriksa kertas tersebut yang sudah dikabarkan sobek oleh Nabi Muhammad lantaran berkat informasi dari wahyu ya. Nah, jadi kata beliau, jika jika beliau membuka Ka'bah dan menemukan perjanjian itu masih utuh, maka beliau akan menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada mereka, kaum Quraisy. Sampai sebegitunya beliau. Namun jika yang disampaikan Nabi Muhammad itu benar, maka beliau meminta kepada kaum Quraisy untuk mengakhiri boikot tersebut. Setelah didesak, para pimpinan Quraisy itu pun setuju. Maka dibukalah isi tembok Ka'bah itu yang telah dipasangi naskah tersebut, perjanjian boikot tadi. Nah, ternyata didapatilah kertas itu sudah dimakan rayap. Jadi hanya tersisa bagian lafaz Allah saja di sana. Nah, jadi ini menjadi hal tersebut mengakhiri pemboikotan tersebut. Jadi di antara tokoh Quraisy yang tampil mencabut embargo itu ada 5 orang. Jadi ada Hisham bin Amr bin Haris, ada Zuhair bin Umayyah, ada Mut'im bin Adi, kemudian ada Abul Bakhtari bin Hisham, ada Zam'ah bin Aswad. Itu versi yang pertama yang saya dapatkan. Nah, versi yang kedua itu berbeda. Keluarga Khadijah
Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha itu Bani Asad ya. Itu mengetahui kalau rasa lapar akibat pemboikotan kaum kafir Quraisy itu akan menyakiti Sayyidatuna Khadijah. Nah, sehingga mereka berinisiatif untuk mengirimkan sejumlah makanan yang dibutuhkan ya oleh beliau. Nah, barang tersebut dikirim oleh seorang budak dengan menggunakan onta pada malam hari ketika kaum Quraisy itu terlelap ya. Jadi Sayyidatuna Khadijah juga tidak memakan sendiri tapi membagi-bagikannya kepada yang lainnya. Ketika itu, saudara laki-laki Sayyidah Khadijah, Hakim bin Hisham, itu bersama seorang budak membawa gandum untuk mengirim makanan kepada Sayyidatuna Khadijah. Nah, di jalan, beliau ini dihadang oleh Abu Jahal. Nah, akhirnya terjadilah ketegangan di antara keduanya ini. Nah, karena terjadi ketegangan, maka hakim ini dibiarkan pergi dengan membawa makanan ke Sayyidatuna Khadijah. Begitu. Nah, Abu Bakhtari bin Hisham yang saat itu juga ada di lokasi, itu mengambil tongkat pemukul onta dan memukulkan kepada kepala Abu Jahal. Begitu. Nah, semenjak itu, jadi mereka berpikir untuk membatalkan pemboikotan tersebut. Jadi kejadian ini itu merupakan sebab dibatalkannya pemboikotan dan blokade kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad beserta keluarganya. Jadi setelah Hakim bin Hisham mengirim makanan untuk Sayyidatuna Khadijah dan Abu Jahal dipukul, itu banyak orang yang melakukan hal yang sama. Jadi diantaranya ada Hisham bin Akhi Nadlah. Jadi peristiwa tadi itu juga membuat para perempuan-perempuan Quraisy itu membicarakan hal tersebut dan mencela tindakan tersebut. Jadi mencela orang-orang yang tidak mau mengirim makanan ya, tidak peduli begitu kepada kaum yang diisolasi, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, setelah itu kemudian Hisham itu kemudian menggalang kekuatan dengan memprovokasi beberapa orang untuk membatalkan piagam pemboikotan kertas perjanjian tadi. Nah, semula dia mendatangi Zuhair bin Umayyah dan ibunya Atikah binti Abdul Muthalib. Jadi kata beliau, "Wahai Zuhair, apakah engkau rida? Apakah engkau rida kita memakan makanan, memakai baju, menikahi perempuan sedangkan para pamanmu seperti yang kau ketahui tidak boleh menjual atau membeli dari mereka, tidak boleh menikahi ataupun menikahkan seseorang dengan mereka." Kata Hisham, Zuhair menjadi semangat setelah mendengar perkataan Hisham tersebut. Nah, kemudian ia meminta Hisham untuk mencari orang lainnya. Maka Hisham mendatangi Al-Mut'im bin Adi, Abul Bakhtari, dan Zam'ah bin Al-Aswad. Jadi kepada mereka, Hisham itu mengatakan hal yang sama yang telah disampaikan kepada Zuhair. Ternyata mereka itu menerima ajakan Hisham untuk membatalkan pemboikotan terhadap Nabi dan keluarganya. Nah, untuk mematangkan rencana dan strategi pembatalan pemboikotan, pada malam hari mereka itu berkumpul di puncak Gunung Hajun untuk bermusyawarah. Hasilnya mereka siap melakukan apapun untuk membatalkan pemboikotan tersebut. Nah, keesokan harinya Zuhair itu memakai baju terbaiknya melaksanakan tawaf di area Ka'bah. Nah, di hadapan banyak orang, ia memprovokasi penduduk Mekah perihal kondisi Nabi dan keluarganya yang begitu menderita ya karena pemboikotan tadi. Nah, bahkan ia juga mengancam tidak akan duduk sampai kertas pemboikotan tadi, kertas perjanjiannya itu yang ditempel di dinding Ka'bah itu disobek. Ya, maksa sekali ya. Nah, jadi Abu Jahal yang ketika itu berada di Baitullah itu menyatakan tidak akan menuruti permintaan Zuhair. Namun ucapan Abu Jahal itu langsung ditimpali oleh Zam'ah, Abu Bakhtari, dan Mut'im. Jadi mereka itu menegaskan tidak setuju dan tidak ridha.
ketika isi perjanjian pemboikotan itu ditulis. Mun'im bin Adi itu langsung menuju kertas perjanjian pemboikotan untuk menyobeknya. Akan tetapi kertas tersebut kan sudah dimakan rayap dan yang hanya tersisa tulisan dengan menyebut namamu, ya Allah. Sisa itu saja. Jadi itulah akhir dari pemboikotan itu. Nah, jadi usai pemboikotan ini, kaum muslimin pun kembali ke rumah mereka masing-masing di kota Mekah ya. Jadi setelah cobaan yang panjang dan menantang ini, jadi beberapa dari mereka itu ada yang kembali dengan kesehatan yang sangat buruk, termasuk istri Nabi, Sayyidatuna Khadijah dan pamannya Abu Thalib yang saat itu tuh sudah berusia 80 tahun. Nah, jadi mereka berdua ini meninggal tidak lama setelah itu. Jadi itu kisahnya, kisah pemboikotan ya. Jadi kata saya tadi ada beberapa pelajaran dari sini. Jadi penting juga ya kaum muslimin itu yang hidup sekarang itu untuk membangun kekuasaan politik juga begitu. Dan perlu juga untuk organisasi ya keislaman. Tapi yang ada sekarang tuh organisasi itu malah kadang saling bertengkar begitu. Seharusnya itu membangun kekuatan. Kemudian itu perlu sabar ya. Kadang cobaan memang seperti itu. Kita sedang mengalami kadang diuji oleh Allah begitu. Dan bersatu. Seperti yang dilakukan ini, itu kan pemboikotan ini kan sebenarnya ingin memecah belah agar Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib itu saling menyalahkan begitu. Tapi ternyata mereka malah bersatu. Dan pertolongan Allah ya pasti datang begitu. Sampai raya pun memakan perjanjian itu. Dan ya tindakan tidak manusiawi seperti itu, golongan mereka pun itu tidak menerima begitu. Karena memang hakikatnya manusia itu makhluk yang baik ya, tidak menyetujui tindakan jahat. Oke, itu pelajaran yang saya dapatkan dari kisah ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.